Mati itu tanpa sadar dipacu untuk korupsi, digoda untuk korupsi. Jelas ya. Yang kaya itu diberkati Tuhan itu. Yang miskin itu dikutuk Tuhan itu. Gila sebetulnya pencetus korupsi yang paling gila. Siapa yang ngajarin? Gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwan bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membagikan sebuah video dialog para pendeta, yang mana dari salah satu pendeta tersebut mengungkapkan tentang kegagalan gereja dalam mengedukasi jemaatnya, sehingga para jemaatnya tanpa sadar dipacu untuk berkorupsi. Nah, kenapa demikian? Mari kita simak langsung penuturannya dari pendeta ini. Iya, jadi kalau mau berbicara itu, mau Hindu kayak mau Buddha, mau semua agama melarang ya untuk orang korupsi. Itu betul-betul sekali, itu betul. Tetapi memang kan kita bicara konteksnya Kristen dulu lah, begitu ya, di gereja misalnya. Apakah orang-orang jemaat itu disuruh korupsi? Jelas tidak. Tapi apakah orang jemaat itu tanpa sadar dipacu untuk korupsi, digoda untuk korupsi? Jelas iya. Mengapa? Bagaimanapun kita harus akui jujur, kegagalan gereja adalah ketika orang ke gereja itu ada kelas. Anda kaya, number one. Anda tengah-tengah, ya number two. Kalau Anda kelas ekonomi miskin, ya number three. Dalam pelayanan pun mana? Yuk kedukaan, siapa yang mengunjungi, sakit, meninggal, apalagi begitu. Rumah di kota besar, di jalan besar sama keganggang. Pendeta yang pergi pun bisa berbeda klasifikasi tuh. Terjadi satu hal sebetulnya, perlakuan. Jadi kalau saya mau dilakukan secara terhormat, saya jadi orang kaya dong. Uang nggak cukup, ya korupsi. Yang kedua, yang lebih sadis lagi, ketika ini dijadikan ukuran keimanan. Orang yang kaya itu diberkati Tuhan itu. Yang miskin itu dikutuk Tuhan itu. Gila sebetulnya pencetus korupsi yang paling gila. Siapa yang ngajarin? Gereja. Pencetus korupsi yang paling gila. Siapa yang ngajarin? Gereja. Nah, inilah alasannya si pendeta ini mengatakan bahwa tanpa sadar para jemaatnya diajarin korupsi, karena semuanya diukur dengan harta. Dari ketika seorang mengunjungi gereja itu sudah ada kelasnya ya kawan. Mungkin dari segi tempat duduk, yang kaya katanya nomor satu, yang menengah nomor dua, dan yang miskin kelas ekonomi yaitu paling belakang. Begitu pula dalam segi pelayanan, dan yang lebih parahnya lagi yaitu harta diukur dengan keimanan, dengan mengatakan kalau orang Kristen kaya, dia berarti diberkati Tuhan, dan yang miskin yaitu dikutuk Tuhan. Sehingga orang Kristen kalau mau dihormati harus kaya raya. Ya, tentunya jauh sekali berbeda dengan kita orang Islam ya ikhwan, yang tidak semuanya harus diukur dengan materi, karena kemuliaan seseorang yang hakiki itu hanya bisa diukur dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi orang ke gereja itu mau membuktikan bahwa dia kaya. Jadi bahwa dia diberkati Tuhan. Sampai ada kemudian di satu gereja, sangat menarik sekali, ketika semua pengurusnya itu naik mobil, dan mobilnya baru-baru semua. Tapi ketika diselidiki terus ke dalam, kredit. Diselidiki lagi, banyak yang macet. Karena memaksa diri untuk kredit mobil yang lebih dari kapasitinya. Kenapa? Karena dia malu kalau pakai mobil bekas. Masa anak Tuhan, anak raja pakai mobil bekas? Nah, inilah kejahatan. Saya menyebut ini kejahatan tuntas ini. Nah, terjadi perombakan. Kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Yang jadi dosa dan aib adalah cara kayanya yang salah itu. Jadi saya pikir ini menjadi sangat penting, dan gereja harusnya mempunyai sikap menghargai jiwa itu sama berharganya di mata Tuhan itu.
Urusan kaya miskin itu nomor 8 itu, nggak ada luar biasa. Jadi pada awalnya tadi nggak niat untuk korupsi kali Pak ya. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan mungkin karena tekanan di sekeliling kita oleh Gaya hidup. atau apa itu membuat kita terdorong untuk melakukan Iya. korupsi itu. Tapi orang tua juga sama kan. Coba kalau anaknya 3, satu kaya, satu sedang, satu miskin, dia cerita yang kaya terus yang dia ceritain. Seakan-akan anaknya cuma 1, 2 lagi nggak ada. Ini juga penyakit di rumah. Jadi di rumah, di dalam apa? Yang paling repot kalau tadi benteng terakhir yang disebut Pak Pane Judikatif jebol, kita juga benteng terakhir moral ini gereja jebol. Ya Ikhwan, Bapak Pendeta ini bilang bahwa yang menjadi benteng terakhir moral itu adalah gereja. Sedangkan di dalam gereja itu sendiri sudah memperlakukan jemaatnya tanpa moral, dengan membeda-bedakan jemaatnya hanya dengan ukuran harta. Baiklah Ikhwan, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.